Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Inspigoers? Apa kabar? Baik. Apa kabar? Itu Baik. gitu. Iya. Biar nggak kentang lah ya Biar kita nggak jawab. kentang ya. Anyway, balik lagi ya di Inspigo, Inspiration on the Go barengan sama Sahil Mulahela juga. Dan di sini seperti biasa kita ada lagi nih Ngabubukes ya. Ini adalah sebuah program kolaborasi antara Inspigo barengan sama cariustad.id. Jadi ini adalah tempat untuk kamu Inspigoers ya yang pengen nyari ustadz yang ramah, kompeten dengan berbagai bidang keahlian. Ya kalau mau cari ustadz, ya di sini tempatnya cariustad.id. Dan juga berkolaborasi sama Milenial Islami, sebuah program bagi remaja muslim ya, yang mempromosikan nilai-nilai keislaman yang sejuk banget, moderat dan toleran dalam bingkai keindonesiaan. Nah ini kamu bisa follow nih Instagramnya di @milenialislami. Nah hari ini spesial banget karena kita pengen ngebahas tentang topiknya adalah tetap bahagia saat Ramadan. Bukan begitu, Ibu Iya. ya? Betul. Ntar dulu, ini ibu, kakak, mbak, tante atau Apa siapa nih aja manggil? boleh. Kakak. Benar. Kakak. Kakak aja. Aku kalau kalau dikasih apa aja tuh biasanya manggilnya sayang loh. Oh gitu. Kalau gitu kakak aja ya. Oh iya. Bahaya kalau sayang. Bahaya. Oke, nah ini kita udah kedatangan ada Ustazah Isna Rahma. Iya. Beliau dari cariustad.id ya. Iya. Dan juga kita kedatangan Mbak Nur Laksmi Handayani, Ya. seorang psikolog di RS Fatmawati dan juga RS Brawijaya Sawangan. Sawangan. Wow, daerah Depok ini ya. Iya, Lagi betul. hits waktu itu ya. Hits banget. Karena apa tuh? Yang itu tuh. Tapi yang jelas kita semoga semakin sehat lagi, Amin. tetap Amin. terjaga Amin. ya. Nah, hari ini nih kita pengen ngomongin masalah tetap bahagia saat Ramadan. Ini topik yang sebenarnya orang kalau berpikir kayaknya kok ringan banget gitu kan ya. Cuman banyak orang yang nggak paham juga gimana sih istilahnya bahagia gitu loh. Nah, apakah ini saya mau ke Ustazah Isna Rahma dulu ya. Apakah pesan Nabi yang harus kita ingat nih supaya kita di bulan puasa orang biasanya kadang suka lemes-lemesan, pura-pura muka dibete-betein. Lu kenapa sih puasa? Udah. Niatnya udah ria tuh. Kayaknya pernah nih kayak gini nih. Kayaknya pernah ya. Emang itu pengalaman pribadi. Oh iya. Nah, apa pesan dari Nabi yang harus kita ingat supaya kita bisa tetap bahagia saat puasa? Oke, Kak Sahil aku coba jawab ya. Hmm. Apa sih pesan Nabi ketika kita berpuasa supaya puasa kita tetap bahagia, tetap senang, ceria, produktif gitu kan? Hmm. Jadi bulan puasa itu kan bukan sebuah bulan dimana kita bisa beralasan untuk kita tidur siang sepuasnya lah, malas-malasan gitu kan, enggak. Hmm. Nah di sini ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah ketika itu, di mana ini dirangkum dalam kitab Al-Musnad li Imam Ahmad, bahwasanya ketika itu Nabi Muhammad SAW itu yubashiru ashabahu bikudumi Ramadan, memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan atas datangnya bulan Ramadan. Hmm. Nah, apa nih gitu kan kabarnya? Kata Nabi, akan datang kepadamu sebuah bulan di mana bulan ini adalah bulan mubarak, bulan yang mulia, yang penuh berkah begitu. Nah, ini di bulan ini nanti kata Nabi akan dibukakan seluruh pintu surga, kemudian ditutup seluruh pintu neraka, dan kemudian setan-setan itu dibelenggu. Dan juga bulan ini tuh punya keutamaan berupa satu malam di mana malam itu tuh lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, dia kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Nah kemudian artinya di sini banyak sekali pesan tersirat gitu kan. Nabi itu coba kita sebagai umat Nabi Muhammad itu ikut bergembira seperti halnya apa yang telah terangkum dalam riwayat tersebut. Ya. Ada sebuah ini pendapat dari Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwasanya dari riwayat itu kita disunahkan untuk tarhib Ramadan. Tarhib atau penyambutan bulan Ramadan itu dengan bergembira. Nah, salah satunya yang bisa kita kita lakukan untuk supaya puasa kita itu tetap bergembira adalah saling mengucapkan tahniah atau ucapan berupa
selamat menyambut bulan Ramadan Hmm, begitu. Itu kan hmm. ringan banget gitu Iya, ya. iya, iya. Tapi sebenarnya itu memberikan impact yang luar biasa kepada kita gitu. Oke. Dan biasanya juga ada kalimat marhabannya Ramadan dan Hmm, lain-lain hmm, ya kan. hmm, hmm. Yang biasa kita dengar yang apalagi kalau di iklan-iklan ya Oh, kan. banyak. Banyak. Nah, Heeh. itu sebenarnya bukan sekedar ucapan kecil tapi itu memberikan impact yang luar biasa yang justru dari situ tuh kegembiraan kita menyambut Ramadan itu Semakin tumbuh. semakin tumbuh dan dimulai dari situ gitu. Oke. Nah, cuman kan di bulan Ramadan itu ya Mm-mm. kan katanya ujiannya banyak nih. Padahal tadi kalau dibilang setan itu Iya, dibelenggu kan. benar. Kita jadi heran nih, jadi berpikir juga sebenarnya ujian ini datangnya dari mana? Karena setan kan dibelenggu gitu kan. Mm-mm, mm-mm. Cuman yang pengen saya tanyain ini kalau dari Mbak Nur Laksmi ya, dari sisi psikologisnya Mm-mm. juga ya. Sebenarnya gimana caranya kita supaya kita bisa melihat sebuah ujian itu menjadi sebuah hal yang kita anggap itu bisa membahagiakan, karena susah. Orang tuh suka dibilang kan, Iya. lu dapat ujian, udah anggap itu hal yang membahagiakan. Kayak Susah kalimat ya? klise gitu loh. Susah. Ah, Saya ngalamin. Gimana Sering itu? ya, Mas? Lagi-lagi Sering. pengalaman pribadi. Ya Allah, sampai nangis. Sebenarnya kalau kita sebut bahagia, bahagia itu adalah sebuah istilah yang sebenarnya dalam ya. Hmm. Karena bahagia itu tidak sama dengan sekedar gembira, Betul. senang gitu ya, ataupun emosi-emosi positif yang Hmm. seperti itu. Nah, bahagia itu sebenarnya dari berbagai macam definisi bahagia yang pernah kita tahu dari para ahli, itu yang paling gampangnya adalah sebuah kondisi di mana kita lebih banyak merasakan emosi positif dan kita merasakan pemaknaan terhadap hidup itu sendiri Oke. gitu. Jadi dalam ya. Mm-mm. Nah, banyak contoh-contoh yang sudah pernah dialami, misalnya orang-orang yang mengalami musibah atau misalnya orang-orang dalam keadaan deprivasi ya, misalnya mereka yang ada di dalam penjara misalnya, itu kan deprivasi semuanya tuh Ya. gitu. Mereka tidak bebas melakukan apapun. Nah, eh, pada orang-orang seperti itu ternyata mereka masih bisa memaknai peristiwa yang mereka alami itu sebagai sesuatu yang bisa membahagiakan. Oke. Caranya gimana? Caranya ada 3 sumber dari pemaknaan terhadap hidup yang Nah. kalau itu ketemu itu bisa memberikan efek rasa bahagia terhadap kita. Apaan tuh? Gitu. Kepo Pertama, langsung. kepo ya. Langsung dong. Ini penasaran. Pertama sebenarnya kita punya anggapan bahwa apapun itu bisa dicabut dari kita sebagai individu, misalnya harta ataupun kesehatan atau apa. Tapi satu yang tidak bisa dicabut adalah sikap kita terhadap peristiwa itu, Oke. gitu. How Jadi to react ya. bagaimana kita memilih sikap kita menghadapi situasi yang seperti itu, Mm-mm. Oke. gitu. Kita memilih sikap yang negatif kah atau yang positif? Nah. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah berkarya Hmm. atau tetap aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang kita anggap meaningful buat kita. Oke. Dan ketiga adalah interaksi dengan orang-orang di sekitar kita yang sifatnya itu lebih diwarnai oleh kasih sayang gitu ya. Jadi misalnya saling berbagi atau misalnya silaturahmi itu juga termasuk salah satunya yang membawa kebahagiaan gitu. Jadi Jadi 3 hal itu tiga tadi. hal itu adalah sumber di mana kita bisa menemukan makna dari peristiwa yang kita sedang hadapi Hah? dan akhirnya membawa kebahagiaan. Oke. Gitu. Tapi susah nggak sih dijalaninnya? Susah nggak Memang sih? perlu latihan-latihan dan itu perlu pembiasaan sehari-hari, nggak bisa hanya instan begitu aja. Oke, berarti latihannya Gitu. dengan kita sering diuji gitu. Dan apapun yang kita alamin gitu. Jadi misalnya Kena macet kena bahagia. macet, Cari sisi Itu- positifnya ya kayak. betul. Aduh, agak jadi pembohong ya. Kena macet bahagia tuh agak jadi pembohong ya. Iya. Ya, tapi artinya kita bisa reframing pikiran kita gitu ya. Oke. Ketika kita lagi macet misalnya, otomatis biasanya yang muncul tuh apa sih? Kesel, bosen, nggak sabaran gitu ya. Cuman kita pikir bisa nggak kita mengadopsi pikiran lain yang berlawanan dengan ini Oke. gitu. Misalnya pas lagi macet nih kita malah jadi bisa ngelihat ke ujung jalan sana kanan kiri, ternyata ada warung makan enak di sana yang kita nggak tahu Iya. kalau nggak macet gitu ya. Mm. Jadi yang seperti itu sih simpel-simpelnya. Sisi Oke. positifnya. Kita balik Iya. lagi ke Ustazah Isna nih. Kita pengen Mm-mm. nanya juga nih masalah kebahagiaan itu tadi gitu kan. Nah, kan kita bagaimana caranya kita bersikap untuk kita bisa berbahagia juga kan. Cuman boleh nggak di saat momen Ramadan ini kita berbahagia itu cuman karena kita mengingat reward yang akan dikasih sama Allah gitu. Kayak misalkan nanti ada pahala ini loh, ada pahala ini loh. Jadi kita bahagianya karena itu aja. Sisanya kita nggak bahagia gitu, biasa-biasa aja gitu. Ya boleh-boleh aja. Hah. Jadi ke puasa
bahagia hanya karena mengharapkan reward Allah, Hmm. itu boleh-boleh aja. Tapi di sini akan ada highlight ya, bahwasanya tingkatan ibadah manusia itu dibagi menjadi 3. Hmm. Ya, dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah tingkatan ibadatul abid, yaitu ibadahnya seorang hamba. Oke. Di mana ibadahnya seorang hamba itu diliputi hanya dengan rasa takut. Jadi saya puasa karena saya takut nih, Hmm. takut nanti saya dimarahin orang tua lah, takut nanti, apalagi kalau misalkan anak SD nih, takut nanti saya nggak dapat nilai bagus. Misalkan kalau SD kan ada buku Ramadannya tuh, ada Iya. catatan Ramadan. Nah itu ibadatul abid. Yang kedua ini adalah ibadatut tujar, di mana ibadatut tujar ini adalah ibadah yang mengharap, ibadatut tujar itu artinya ibadahnya orang-orang pedagang, Hmm. di mana pedagang sebagaimana kita tahu itu selalu mencari keuntungan. Iya. Iya, nah ini tadi yang mengharapkan reward, bahagia karena mengharapkan reward atau pahala dari Allah, itu termasuk dari ibadatut tujar, dari ibadah yang dikategorikan seperti ibadahnya pedagang, hanya Oke. mencari keuntungan aja. Oke. Nah, apa nih ibadah yang tertinggi tingkatannya? Adalah ibadatul ahrar, yaitu ibadahnya orang-orang yang merdeka, di mana orang-orang merdeka ini melakukan ibadah hanya cinta karena Allah. Gitu. Semoga kita Jadi termasuk yang itu ya. iya, mahabbah. Jadi dia melakukan ibadah ini mahabbatan wa syukran lillah, sebagai bentuk cintanya dia kepada Tuhan Hmm. dan juga sebagai bentuk syukurnya dia kepada Tuhan. Jadi saya puasa ini karena saya bersyukur kepada Tuhan. Hmm. Begitu. Oke. Nah, itu dia Inspigoers ya, Ngabubukes kita hari ini. Semoga apa yang kita omongin tadi bisa dicerna dengan baik, bisa diambil hikmahnya juga. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak untuk cariustad.id. Pokoknya kalau mau nyari ustadz yang ramah, yang intelek dan segala macamnya, bisa di cariustad.id. Juga Milenial Islami adalah program untuk remaja muslim yang mempromosikan nilai-nilai keislaman yang sejuk, moderat dan toleran dalam bingkai keindonesiaan. Bisa di follow IG-nya @milenialislami. Dan tentunya terima kasih untuk Inspigo Inspiration on the Go. Akhir kata saya Sahil Mulahela, cabut, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.